Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati, gagal hati adalah kondisi di mana sebagian besar fungsi dari hati kita sudah tidak bekerja dengan baik. Ini bisa berjalan bertahap begitu ya pada diri seseorang, tapi juga bisa seketika saja terjadi pada orang tersebut. Dan kalau tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Ini yang akan kita bahas hari ini, topiknya tentang gagal hati. Tapi sebelum itu kita akan bahas beberapa fakta menarik seputar hati. Oke, yang pertama adalah hati adalah organ terluas. Yes, hati adalah organ terluas kedua setelah kulit. Nah, dengan berat kira-kira 1,4 hingga 1,6 kg. Dan dengan bentuk yang lumayan besar ini dalam tubuh manusia, pastinya organ ini punya banyak fungsi. Nah, yang kedua adalah benar sekali ini adalah organ yang multitasking. Kalau dari literatur yang saya baca sendiri, kemungkinan fungsinya ini bisa mencapai 500 fungsi dari satu organ yang beratnya 1,4 hingga 1,6 ini. Dan ini pastinya tidak mungkin kalau misalkan ada gangguan, ini pastinya akan punya impact yang besar pada seseorang karena fungsinya yang begitu banyak. Oke, yang ketiga adalah dapat melakukan regenerasi. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat ya mungkin setelah operasi sebagian hatinya harus dibuang, dan bagaimana dengan keberadaan si fungsi hati ini sendiri. Nah, hati sendiri bisa meregenerasi diri. Walaupun 90% bagiannya sudah hilang, ini masih bisa kembali pada bentuk yang mendekati aslinya. Nah, tapi regenerasi ini tidak mungkin berjalan kalau tidak dengan nutrisi yang baik. Oke, selanjutnya adalah membuat obat yang diminum bermanfaat. Nah, kadang-kadang kita mungkin nggak sadar ya, obat itu bagaimana sih bekerjanya, apakah langsung masuk ke lambung, langsung masuk ke sasarannya. Ternyata tidak, ini dimasukkan dulu ke dalam hati yang mentransfer itu pada target sasaran si obat. Jadi obatnya bisa bekerja dengan baik. Itu dia. Dan yang terakhir adalah menjaga organ tubuh agar tidak keracunan. Tidak hanya obat atau makanan yang dicerna di situ, tapi juga ada racun yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita dan dikenali oleh hati. Dari hati sendiri akan melakukan seleksi agar ini tidak menjadi satu zat yang membuat tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Jadi hati sebenarnya memang punya fungsi yang banyak sekali. Dan bagaimana kalau hati ini bisa dalam kondisi yang sangat tidak baik, dan ini bisa mengganggu kesehatan kita, dan pastinya kerusakan hati sangat-sangat fatal untuk seseorang. Itu nanti kita bahas setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih beberapa fakta menarik seputar hati, dan kali ini kita akan konfirmasi langsung bersama pakarnya. Sudah bersama saya via sambungan Zoom Dr. Dudi Mulyawan Jajadisastra, SPPD, KGEH, Finasim, spesialis penyakit dalam, konsultan saluran cerna dan hati dari Bethsaida Hospital. Langsung kita sapa. Halo Dr. Dudi, apa kabar? Halo Mbak, apa kabar? Baik. Sehat ya Dok hari ini ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, baik. Saya mau nanya nih Dok, beberapa fakta menarik seputar hati. Yang ini mungkin harus jadi pengetahuan juga untuk pemirsa di rumah karena fungsinya luar biasa banyak. Yang pertama, benarkah organ hati itu memang menjadi organ yang terluas selain kulit ya Dok ya, di dalam tubuh manusia? Ya, betul sekali. Jadi mungkin istilah terluas dengan tanda kutip akan misleading kalau misalnya akan terpikir bagaimana dengan saluran cerna, kan dia juga ada permukaan yang untuk menyerap semua makanan. Tapi dalam konsep dalam berat, ya betul, hati yang paling berat dibandingkan dengan organ-organ yang lain. Dan dalam hal ini kulit dan saluran cerna kan luas dalam artian diperlukan untuk menyerap berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik, jadi memang beratnya sendiri mencapai 1,4 hingga 1,6 kg tergantung dengan bobot berat manusianya sendiri. Dan ini menjadi bagian dari organ tubuh yang terluas ya. Baik, nah karena ini terluas, jadi nggak
ya nggak pantas saja kalau ini punya fungsi yang luar biasa dan multitasking. Bagaimana nih dok, fungsinya tuh sebanyak apa sih di dalam tubuh manusia? Iya, sangat banyak sekali fungsinya. Jadi hati itu bisa dikatakan sebagai power dari tubuh kita, metabolisme semua energi itu dimulai dari hati. Jadi dari secara sederhana fungsi yang paling penting adalah menyimpan energi atau nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang kedua, mengolah makanan yang tadinya dikonsumsi, dihancurkan oleh saluran cerna, diserap. Nah, kemudian di hati inilah semua nutrien tersebut akan diatur kembali, dikomposisi untuk diberikan ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita. Dan tidak kalah penting juga, hati ini juga membentuk sistem imunitas. Imunoglobulin itu dibentuk oleh hati. Kalau hatinya ada gangguan, berarti ada gangguan pula dalam sistem imunitas kita. Dan yang nggak kalah penting adalah bagaimana memetabolisme makanan. Tadi disebutkan di awal metabolisme itu tadi. Jadi orang-orang dengan gangguan fungsi hati pasti akan kesulitan untuk mengkonsumsi makanan dengan enak dan nyaman. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa makanan itu kok nggak enak lagi ya, bisa saja problemnya itu terdapat pada hati itu sendiri. Baik. Jadi memang fungsinya beragam, menyimpan beragam fungsi bahkan sampai ratusan ya. Kadang-kadang kita cuma berpikir hati itu cuma bisa menyimpan senyum si dia aja ya dok ya. Padahal luar biasa loh fungsinya. Oke, selanjutnya adalah organ hati adalah organ yang dapat meregenerasi diri. Nah, seperti apa sebenarnya regenerasi yang dimaksud ini dok? Betul, ini luar biasa sekali untuk kemampuan regenerasi. Barangkali kalau kita mengenal yang namanya transplantasi atau adanya organ yang dibutuhkan oleh tubuh kita, misalnya transplantasi ginjal dari orang lain begitu, kan ginjalnya ada 2, 1 dikasih gitu. Nah kalau transplantasi hati dari orang yang jadi donor, hatinya juga diambil ke orang yang menerima. Memerlukannya. Nah, yang diberikan itu bukan setengahnya, bisa 2/3-nya. Jadi disisakan hanya 1/3 oleh dokternya ya, diambil 2/3-nya. Nah, 1/3 ini akan segera dengan cepat akan mengisi sisa yang diambil itu tadi dalam waktu sekitar 2 mingguan. Dan memang di luar tubuh hati ini dicoba bisa dari 10% bisa kembali menjadi semula dalam waktu yang cepat. Dengan kata lain, kemampuan regenerasinya itu luar biasa sekali. Oke, jadi kemampuan regenerasinya luar biasa sekali. Tapi ini pastinya harus didukung juga dengan nutrisi yang baik ya dok ya? Persis. Oke, baik dok. Selanjutnya adalah organ hati ini membuat obat yang kita minum menjadi bermanfaat dan langsung pada targetnya. Seperti apa sebenarnya kerjanya ketika kita minum obat dan istilahnya difungsikan oleh si hati? Ya, betul. Jadi tidak semua obat yang kita konsumsi itu dapat langsung bekerja di tubuh kita. Betul. Kadang-kadang perlu ditambahkan dengan satu gugus kimia tertentu. Kadang-kadang juga perlu diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, proses perubahan itu tadi ya dari prodrug, dari sebelum menjadi obat aktif itu dikerjakan oleh hati. Bila hati kita mengalami gangguan, maka dengan demikian proses dari pengobatan itu juga tidak optimal. Meskipun saat ini kita juga mengenal ada beberapa obat yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat langsung bekerja pada saat dikonsumsi dalam tubuh kita. Demikian, Mbak. Baik, jadi fungsinya seperti itu agar si obat bisa bekerja dengan optimal dan tepat sasaran. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya adalah organ hati itu menjaga organ tubuh lainnya agar tidak keracunan. Nah ini obat masuk ke situ, racun juga istilahnya dikenali dan diseleksi di situ. Gimana nih dok? Luar biasa si hati ya? Ya, betul. Jadi hati bersama ginjal bekerja sama untuk melakukan proses detoksifikasi. Jadi kalau ginjal juga membuang melalui saluran kemih, kalau hati membuang melalui keringat, melalui saluran cerna, yang fungsinya adalah membuat supaya racun tersebut tidak menjadi masalah di tubuh kita. Nah, proses ini tadi dikerjakan semuanya di hati sehingga perlu saya ingatkan di sini, bagi teman-teman yang buang air besarnya tidak teratur, maka pada saat hati membuang racun tersebut untuk segera dikeluarkan, kalau kita konstipasi atau susah buang air besar,
maka beban dari hati akan meningkat. Nah, ini pula yang menjadi standar bahwa semua orang yang mengalami gangguan hati harus bisa diusahakan buang air besar setiap hari. Demikian, Mbak. Baik, jadi memang ini luar biasa ya bahwa ya metabolisme kita itu nggak cuma berjalan sendiri, support system di dalamnya memang perlu benar-benar diperhatikan. Bahkan bagian-bagian tertentu ketika organ satu sakit ini pasti berdampak pada organ yang lainnya seperti itu. Dan kalau kita lihat fungsinya yang begitu banyak, jangan sampai kita salah menggunakan hati gitu ya dok ya. Nanti jadinya hatinya kelelahan, bahkan bisa jadi gagal hati. Nah itu topik yang nanti kita akan bahas ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih dengan topik kita tentang hati, yaitu gagal hati. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, yuk telepon kami di 021 290 32644. Atau bisa juga ya DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut lagi dengan Dr. Dodi. Dok, masih bersama kami di Bincang Sehati, dok? Ya, masih, Mbak. Oke, dok, kita bicara tentang hati. Ini banyak orang mungkin yang salah kaprah, apalagi kalau misalnya lagi ngerasa sakit hati gitu ya, dia pegang di, aduh saya sakit hati banget gitu ya. Tapi sebenarnya hati itu posisinya yang tepat itu letaknya di mana sih dok? Ya, jadi kalau kita meraba, aduh hati saya sakit, itu sebenarnya yang sakit adalah darah jantung ini. Jantung ya. Sedangkan hati kita di sisi sebelah kanan dari tubuh kita, tepatnya bagian atas dari lambung atau perut. Tapi tidak bisa teraba karena terlindungi oleh iga di bagian paling bawah. Nah, bagian bawah iga itu tadi, kalau terjadi proses pembengkakan hati, maka hati itu dapat teraba. Dan kadang-kadang akibat kerusakan pada hati, hati kita akan mengalami kerusakan, organ hati akan digantikan oleh jaringan ikat, maka hatinya akan mengecil sehingga lebih tidak teraba lagi jadinya. Baik, jadi letaknya itu justru ada di sebelah kiri ya dok ya? Sebelah kanan. Sebelah kanan ya dok ya, jadi ini benar-benar posisinya di sana. Jadi bisa tahu gitu ya kondisinya. Kalau biasa kan kita taunya hati itu di atas gitu, padahal itu bagiannya organ lain. Jadi ketika kita merasakan sakit di bagian tersebut, kita bisa tahu oh ini posisinya sebenarnya organ apa sih yang saya rasakan ada ketidakberesan atau ada gangguan begitu. Nah dok, kalau bicara tentang hati sendiri, sebenarnya tadi kita sebenarnya sudah bahas sedikit ya fungsinya, tapi fungsi paling krusial yang bisa terganggu ketika hati kita bermasalah itu apa dok? Oke, jadi beberapa fungsi tertentu yang paling penting begitu hati kita mengalami gangguan, kalau terjadinya itu akut atau baru, maka kadang-kadang terjadi proses pembengkakan dari sel-sel hati. Nah, kita tahu juga hati berfungsi memproduksi cairan empedu, di mana cairan empedu ini membantu proses penyerapan lemak yang kita konsumsi. Sekiranya terjadi proses pembengkakan pada hati atau inflamasi akibat proses infeksi, hatinya bengkak, maka saluran empedunya itu tidak bisa mengalir seperti sebiasanya. Akibatnya cairan empedu itu akan masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam sistem darah kita, sehingga kita akan merasakan kok buang air kecilnya warnanya jadi lebih coklat atau lebih tua, kemudian mata kita akan menjadi lebih kuning. Bahkan yang juga sering terjadi adalah proses kekurangan energi, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak mau makan juga karena pada saat kita makan, makanan tersebut harus diproses di hati, kemampuan tubuh kita untuk melakukan proses itu berkurang sehingga nafsu makannya pun juga akan berkurang. Sehingga pada semua kondisi di mana proses infeksi itu terjadi pada hati, mengalami gangguan, ingat ya, konteksnya adalah pembengkakan pada hati, maka itu akan terjadi kuning, buang air kecil warnanya jadi kecoklatan. Tapi kita juga menemui beberapa kondisi infeksi tertentu yang mengalami gangguan fungsi hati tetapi tidak sampai berwarna kuning. Misalnya kena infeksi COVID, kena demam berdarah,
Atau mungkin tifus juga ada yang seperti itu, mengalami gangguan pada hati sehingga hatinya mengalami kerusakan yang ditandai dengan peningkatan SGOT-SGPT. SGOT itu serum glutamat oksaloasetat transferase, SGPT serum glutamat pirufat transferase. Jadi poin pentingnya adalah proses perubahan yang biasanya terjadi dalam sel hati karena enzim tersebut terdapat dalam sel hati. Pada saat terjadi kerusakan, maka akan terdeteksi dalam pembuluh darah, dalam darah. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa terjadi kerusakan hati. Meskipun kita juga tahu bahwa SGOT-SGPT juga terdapat pada beberapa organ yang lain seperti otak, otot, paru-paru, dan sebagainya. Demikian, Mbak. Nah, ini menarik nih, tadi dokter sendiri menyebutkan bahwa nggak selalu kuning, nggak selalu dengan kondisi yang bisa dilihat dengan mata telanjang gitu ya dok ya, tanpa adanya pemeriksaan. Persis. Nah, Ya. tapi apakah ini sebenarnya kalau sudah sampai ada tahapan gejala yang bisa dilihat, apakah sebenarnya tingkatannya sudah lumayan parah? Atau sebenarnya juga ada loh yang tanpa gejala dan tanpa dirasakan, tapi sebenarnya fungsi hatinya sudah mulai terganggu? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya saat ini masyarakat sudah makin waspada terhadap kondisi tubuhnya. Apabila orang tersebut bekerja secara aktif, memiliki tugas yang cukup berat, pada saat ada gangguan fungsi hati awal, dia akan datang ke dokter untuk menanyakan, dok kenapa ya, kok saya ini kok nggak kurang oke nih kayaknya nih, nggak semangat nih, kok kencing saya lebih kuning dari biasanya dan seterusnya. Oke. Tapi untuk orang-orang tertentu yang aktivitasnya tidak terlalu tinggi, misalnya ya mungkin semua bisa dikendalikan melalui di rumah, bisa WFH, kemudian bisa melakukan aktivitas yang dibantu oleh asistennya gitu ya. Itu tidak akan merasakan, apalagi buat orang yang sudah pensiun gitu ya. Itu akan menjadi kesulitan manakala gejala tersebut tidak lagi menjadi gejala yang dengan segera dapat kita kenali. Betul. Kalau kita harus setiap pagi berangkat ke kantor, bangun pagi-pagi, kerja, setiap hari itu melakukan aktivitas yang cukup berat, sudah dapat dipastikan kita akan mengalami kondisi yang lumayan lemah dan dampaknya kita akan segera merasakan ketidaknyamanan. Nah, jadi kalau ditanyakan ke saya, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Di samping kondisi klasik yang kita temukan, cepat capek, nafsu makan berkurang, kadang-kadang disertai dengan berat badan turun, kemudian kencing berwarna kecoklatan, kuning, bahkan di level yang lebih ekstrim lagi, perutnya menjadi buncit, terisi oleh air, kakinya juga bengkak, dan kadang-kadang lebih ekstrim lagi, jari tangan kita akan mengalami kondisi seperti jari tabuh, kemudian di perutnya juga ada pembuluh darah yang akan kelihatan. Kadang-kadang lebih ekstrim lagi, ada gambaran seperti spider navy, lebih ekstrim lagi bisa muntah darah, bisa buang air besar warna kehitaman. Semua gejala tersebut dimulai dengan sangat perlahan dan bertahap, sedemikian rupa sehingga kadang-kadang kewaspadaan kita diperlukan untuk bisa mengenali gangguan hati secara lebih dini. Demikian, Mbak. Luar biasa, sampai tarik napas dalam loh saya dengar semua impact-nya gitu ya dok ya. Makanya sering juga kita dengar, oh kok sakit ya liver atau hatinya nih, kecapean gitu ya. Padahal orang bukan hanya itu masalahnya, bukan hanya kelelahannya. Ya. Kebetulan orang yang banyak aktivitas dan lelah lebih cepat merasakan ketidaknyamanannya. Akhirnya dia memeriksakan diri. Tapi kita mungkin kaum mager bisa juga sebenarnya sudah ada gangguan hati ya dok ya, tapi belum terlihat Nah, gitu. betul. Nah, kalau kita bicara tentang penyebabnya dok, gangguan-gangguan pada hati ini apakah hanya karena aktivitas yang luar biasa tinggi sehingga pola hidupnya tidak baik ini menjadi faktor penyebabnya, atau memang sebenarnya ada penyebab-penyebab lain? Ya, ini hal yang penting juga harus kita pahami. Jadi kalau ada orang, oh dok saya kecapean, kecapean gimana? Iya semalam saya begadang misalnya begitu. Nah mungkin buat orang lain begadang itu biasa-biasa aja. Tapi juga ada orang yang kecapean hanya gara-gara main dari Jakarta ke Bogor misalnya. Pulang-pulang kecapean, besoknya masuk nggak bisa beraktivitas. Nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah artinya fungsi hati di sini seperti fungsi energi. Artinya kalau misalnya otot dan hati itu tempat penyimpanan energi,
manakala kita tidak menyimpan energi dengan baik, tidak berolahraga untuk menyimpan di otot. Dan kalau di hati syaratnya cuma satu, jangan kasih beban yang berlebihan pada hati. Apa itu beban berlebihan? Konsumsi alkohol, itu berlebihan. Alkohol ya Konsumsi dok ya. makanan yang berlemak dalam jumlah yang besar, itu juga bisa berlebihan, menyebabkan gangguan pada hati. Betul. Konsumsi obat-obatan yang mungkin tidak atas resep dokter atau tidak ada kepentingannya misalnya begitu. Termasuk obat kimia ataupun obat herbal. Karena kadang-kadang kita harus waspada dengan obat-obatan yang diklaim bisa menyebabkan kita lebih bugar, padahal ternyata justru berlawanan dengan itu. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan tadi, kalau ada orang yang mengalami gangguan hati, ya yang cara untuk mengenali dengan cepat itu tadi, ya aktivitas yang berkurang atau nggak bagus. Dan faktor yang paling sering bukan semata-mata karena kecapean, tetapi yang tadi sudah saya sebutkan, plus kalau di Indonesia ini kita menghadapi tantangan infeksi hepatitis B dan hepatitis C. Kenapa hepatitis B dan hepatitis C? Karena ini adalah infeksi yang bersifat kronik atau jangka panjang. Kalau hepatitis A, itu hepatitis yang sifatnya akut, segera kita rasakan, segera kita berubah, dan setelah sembuh kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dalam waktu setelah 2 bulan mungkin aktivitasnya udah normal kembali, nggak ada apapun, nggak ada masalah. Tetapi hepatitis B, begitu kena perlahan-lahan akan menurunkan fungsi tubuh kita secara bertahap. Dan kalau ditanya mana yang lebih berat, hepatitis B atau hepatitis C? Tergantung. Hepatitis B adalah hepatitis yang terjadi bersifatnya kronik, paling banyak ditularkan dari ibu ke anaknya, dan kemudian juga bisa ditularkan melalui hubungan seksual, bisa ditularkan melalui transfusi darah yang tidak aman, bisa ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian, dan juga bisa ditularkan kalau kita ada hubungan seksual bersama partner seks kita yang mungkin tidak dilindungi dengan kondom atau dengan pengaman yang sesuai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita untuk mencegah itu? Pertama adalah melakukan imunisasi. Mungkin kalau teman-teman yang lahir di tahun 2000 ke atas, itu kita sudah coba untuk melakukan imunisasi, vaksinasi hepatitis B di hari pertama, 24 jam setelah dilahirkan. Dan kemudian dilengkapi dengan segera sebelum usia setahun ya, 6 bulan itu kalau sudah lengkap vaksinasinya, sehingga kita memiliki kekebalan yang cukup baik. Sekiranya dianggap kurang baik pada saat medical check up, bisa dilakukan vaksinasi ulang. Itu untuk hepatitis B. Bagaimana hepatitis C? Kalau hepatitis C agak repot karena penularannya mirip-mirip dengan hepatitis B, tapi biasanya di samping hubungan seks, di samping melalui transfusi darah atau penggunaan jarum suntik yang bergantian, seringkali untuk hepatitis C ini juga banyak ditularkan melalui penggunaan pisau cukur. Nah, ini juga harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya kita bercukur menggunakan pisau yang bergantian, mendingan kita bawa pisau sendiri dari rumah, atau saat ini sudah banyak barbershop yang langsung bilang nih baru ya dibuka, langsung baru cukurin. Nah, itu juga jauh lebih baik ya. Lebih aman ya dok ya. Baik, jadi jangan sampai bergantian satu benda yang sangat personal gitu ya, apalagi mungkin pisau cukur nih teman-teman laki-laki saya gitu ya, mungkin bisa benar-benar dilihat sterilisasinya sendiri. Dan kadang-kadang kalau kita tanya sendiri penyebab penyakit ini apa sih, bahkan mungkin penyebab penyakit ini adalah diri kita sendiri yang punya pola hidup kurang baik, bahkan mungkin kita juga mengonsumsi suatu hal yang tidak perlu. Dan banyak juga kan anggapan seseorang kalau bilang enggak kok ini herbal, ini aman kok, ternyata enggak juga ya dok ya. Baik, nah dok, kalau bicara tentang gagal hati sendiri atau kerusakan fungsi hati yang cukup banyak, apakah ini berkaitan dengan usia? Apakah usia seseorang memang karena kerusakan mungkin terjadinya bertahap, pastinya hanya dirasakan oleh orang yang usianya cukup matang gitu. Apakah anak-anak terhindar dari kondisi gagal hati ini? Ya, ini penting nih. Jadi kalau kita bicara tentang
bagaimana kerja hati yang tadi sudah saya sebutkan itu, tentu kita berpikir, wah kalau gitu makin lama hati kita dipakai, tentu makin rusak dong gitu. Nah sebenarnya berbeda dengan otot-otot yang makin atau persendian yang makin lama tentu makin renta gitu ya. Atau mungkin kita bisa lihat paru-paru, orang yang mengalami gangguan paru-paru, penyakit obstruktif kronis terjadi seiring dengan peningkatan usia begitu. Dan memang setelah usia 30 tahun terjadi penurunan fungsi tubuh kita secara umum. Secara kasar mungkin patokannya 1% per tahun gitu sampai di usia kita yang ditakdirkan ya kemudian. Tapi untuk hati agak sedikit berbeda nih. Karena ternyata lifestyle itu lebih memiliki dampak terbesar terhadap kerusakan hati. Jadi disinyalir di Inggris sendiri data yang dimiliki oleh British Trust itu tadi, mereka mengatakan bahwa kebanyakan di usia 30 tahunan sampai 40 tahunan sebelum 50 tahun itu justru paling banyak mengalami gangguan pada hati. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi yang baik di kelasnya. Mungkin sudah jadi manajer atau asisten manajer, mungkin sudah jadi pimpinan perusahaannya, sudah menjadi teamwork yang bagus gitu ya. Tapi ternyata harus mengalami gangguan fungsi hati yang cukup berat. Dan ternyata penyebabnya apa? Kalau di Inggris alkohol gitu. Ada banyak orang yang melakukan konsumsi alkohol yang seperti kayak kita nonton sambil makan gorengan, kira-kira seperti itu ya. Sama itu dampaknya itu. Kalau di Indonesia dulu itu sempat sinyalir penyebab utamanya adalah racun aflatoksin. Dan itu juga sempat di share oleh pendahulu kita, ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa racun aflatoksin menjadi hal yang terpenting. Dapat dari mana tuh racun aflatoksin? Dari jualan kacang. Kacang rebus yang kebetulan mungkin di situ ada jamurnya, jamur aflatoksin. Kan kadang-kadang kalau kita makan ada rasa pahit-pahit. Kalau makan kacangnya satu-satu ya mungkin tinggal dibuang ya. Tapi kalau makannya banyak ya, sekaligus ya tanggung, langsung ditelan aja kan. Nah itu yang banyak di Indonesia. Kemudian di Indonesia juga ternyata pelan-pelan mengikuti dari orang luar, yaitu obesitas. Nah obesitas ini juga menjadi hal yang terpenting. Bahkan dikatakan sangat penting. Karena nggak ketahuan. Artinya tidak menganggap bahwa obesitas itu sebagai satu penyakit. Sebagai satu hal yang bisa mengancam gangguan pada hati. Jadi obesitas bisa menyebabkan gangguan pada jantung, bisa menyebabkan gangguan pada hati. Dan kerusakan pada hati akibat obesitas itu ditandai dengan penumpukan lemak di dalam sel hati. Dan lucunya ini juga terjadi juga pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol. Sehingga makanya kelompok tersebut dikatakan non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD, NAFLD gitu. Jadi hati-hati dengan konsumsi lemak, konsumsi gula yang berlebihan, dan itu juga sudah dibuat kebijakan oleh pemerintah untuk konsumsi garam, gula, lemak tidak sebanyak seperti yang sudah-sudah. Kita harus kendalikan konsumsi garam, gula, dan lemak tersebut. Jadi harus sesuai standarnya ya dok ya, jangan sampai berlebihan. Karena kondisi yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan. Oke, nanti kita lanjut lagi dok setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kami masih membahas tentang gagal hati. Untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Dudi. Dok, sepertinya sudah ada penelpon yang ingin menanyakan terkait tema kita hari ini. Kita sapa dulu ya dok ya. Oke, halo. Halo. Dengan siapa di mana? Chandra, Bekasi. Oke, silahkan Mas, apa pertanyaannya? Dengan Chandra, Bekasi. Ya. Apa pertanyaannya Mas Chandra? Ini kalau batu empedu, apa bisa berpengaruh kepada hati?
Baik, batu empedu bisakah berpengaruh pada hati? Apakah Bapak Ya, sekarang kondisinya sedang mengalami gangguan batu empedu atau bagaimana? Betul, sudah di Betul. USG ada batu empedu sekitaran 0,9 sampai 1 Baik. senti kalau nggak salah ya. Mhm. Baik, Makan obat usokolik biasid kalau nggak salah. baik. Eh, Kita itu aja. itu saja ya. Baik, Dok, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk lebih jelasnya terhadap kondisi Mas Chandra? Kak Chandra, apakah Ya. Bapak merasakan ketidaknyamanan dari batu empedu tersebut, misalnya rasa sakit setelah makan, rasa kembung, atau cepat Ya, kenyang, atau kadang-kadang bagaimana? betul Pak. Jadi ada rasa kembung. Jadi awalnya gini, awalnya saya pikira itu gangguan mah. Jadi sering kadang naik ke atas seperti asam lambungnya tinggi, nyesek ke ini. Jadi dari dokter yang nanganin, pertama dikirain ke jantung, tapi sepertinya enggak, di USG ke batu empedu. Ternyata di batu empedunya yang bermasalah. Jadi memang kalau salah makan langsung asam lambungnya langsung naik. Hmm. Itu aja dokter. Baik. Jadi gangguannya Baik. justru dipikir tadinya mah atau ada mungkin GERD gitu ya, tapi ternyata memang setelah di USG ada batu empedu. Ini sering terjadi memang. Silakan Dok, dijawab. Baik, Kak Chandra. Jadi memang hati kita bertugas untuk memproduksi cairan empedu. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa obesitas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gangguan pada hati. Nah, orang-orang yang konsumsi makanannya melebihi kebutuhannya, maka mau nggak mau akan jadi obes. Dan proses untuk menjadi obes itu tadi dimulai dengan konsumsi makanan berlebihan. Pada saat kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang besar, maka hati kita pun akan terbiasa memproduksi cairan empedu atau biliar itu tadi dalam jumlah yang banyak setiap hari. Oke. Karena produksi itu terjadi terus-menerus, maka pada suatu saat tiba-tiba misalnya orang tersebut berusaha untuk mengendalikan makannya dengan cara yang sangat ekstrim, terjadilah problem. Jadi problem pertama, kan fungsi cairan empedu tadi membantu penyerapan lemak. Tapi kalau nggak dipakai, kan nggak akan dikeluarkan, disimpan. Di mana disimpannya? Di kantong empedu. Jadi fungsi pertama dari kantong empedu adalah tempat penyimpanan cairan empedu. Pada saat makannya banyak, cairan empedunya perlu dikeluarkan, akan dipompa cairan empedunya sehingga dapat tercerna dengan baik. Kalau misalnya air atau cairan empedunya itu pelan-pelan atau sedikit demi sedikit, sudah barang tentu penyerapannya tidak akan baik. Nah, manakala tidak dimanfaatkan cairan empedu tersebut, maka fungsi kedua dari kantung empedu adalah memekatkan cairan empedu itu tadi. Dipekatkan sehingga lama-lama jadi cukup pekat yang mungkin seperti lumpur gitu. Kalau nggak dipakai lagi lama-lama, dipekatkan lagi sehingga akhirnya jadi batu. Nah, proses perubahan dari cairan empedu yang encer, pekat, sangat pekat jadi seperti lumpur dan kemudian jadi batu, itu akan bisa menimbulkan dampak bagi tubuh kita. Dampak yang terbesar kalau cairan tersebut atau batu tersebut bisa keluar dari kantung empedu, masuk melalui saluran empedu, jadi namanya common bile duct, dan dia bisa menyumbat keluarnya cairan empedu. Dan dampaknya nyeri yang luar biasa, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, dulu itu menjadi masalah kesehatan yang cukup berat, karena operasi pun juga banyak kegagalannya. Jadi kalau tahun-tahun 70 60-an itu pada saat terjadi gangguan pada empedu, boleh dikatakan banyak risikonya gitu. Sementara kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, alhamdulillah bisa jauh lebih baik lagi. Dan kalau sekiranya ada batu empedu dalam kantong empedu, maka bagaimana caranya supaya batu tersebut dengan tanda kutip bisa dihancurkan? Ya. Bagaimana dihancurkannya? Ya, tubuh kita punya cara untuk menghancurkan batu tersebut dengan syarat produksi dari cairan empedu itu
tentu tidak sebanyak seperti yang semula. Nah, artinya apa? Kata kuncinya di sini, proses perubahan makanan dari makanan yang sangat banyak yang berlemak menjadi tiba-tiba berkurang dengan cepat, katakanlah jadi nggak mau makan gitu ya, makan cuman sedikit-sedikit atau mungkin mutih gitu ya, itu dapat membahayakan. Dan kalau ada batu empedu disarankan tidak lebih dari 2 tahun, karena proses inflamasi yang berlarut-larut dalam kantung empedu dapat menyebabkan risiko kanker kantung empedu di kemudian hari. Demikian. Baik, jadi memang impact-nya bisa panjang, apalagi kalau rasanya sudah mulai terasa sakit, bahkan sakit itu bisa sampai punggung gitu ya. Kita kesakitan sekali dan baiknya memang banyak makanan berserat agar kerja empedunya juga tidak berat dibandingkan kita makan berlemak ya Dok ya. Baik, semoga Mas Chandra di rumah bisa menerapkannya. Oke, Dok, selanjutnya nih Dok ya, kalau kita bicara tentang gagal hati sendiri. Sebenarnya kalau gagal hati itu kerusakan yang seperti apa sampai bisa disebut wow, ini gagal nih hatinya, sudah tidak bisa berfungsi dengan normal lagi. Oke, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana hati dikatakan rusak, itu agak sedikit berbeda dengan melihat fungsi ginjal. Ya. Kalau ginjal kita bisa menilai, oh kemampuan untuk mengeluarkan atau memfiltrasi itu berapa banyak tuh, kita bisa nilai dengan menggunakan kadar kreatinin sehingga kita bisa melakukan estimasi. Tapi kalau hati agak susah, karena ada orang yang kerusakan hatinya besar, dia tidak mengalami gagal hati. Tapi ada juga yang gagal hati sedemikian rupa sehingga dia mengalami kondisi yang cukup berat bahkan sampai tidak sadar atau penurunan kesadaran. Nah, jadi kita mengenal yang namanya sirosis hati atau kerusakan hati. Kalau hati memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi dengan cepat, regenerasi itu sedemikian rupa dilakukan dengan atau tanpa kita sadari. Jadi kalau ada kerusakan hati, SpO2 tinggi, dengan segera tubuh kita akan melakukan perbaikan. Nah, fungsi hati adalah membuat atau mengatur metabolisme. Manakala kerusakan hati itu terjadi, maka hati akan digantikan oleh jaringan ikat atau istilahnya jaringan apa ya, kalau orang bilang, kalau saya bilang jaringan ikat, tapi kalau orang sederhana bilang jaringan parut karena kayak luka kemudian langsung ada keloidnya itu, nah itu disebut sebagai jaringan parut. Nah, kalau makin banyak kerusakan pada sel-sel hati, jaringan parutnya akan makin banyak, fungsi hati akan menurun, maka kita akan mengenal yang namanya sirosis. Nah, sebelum terjadinya sirosis, akan terjadi proses yang namanya fibrosis atau kerusakan dari hati. Nah, fibrosis ini dinilai dari fibrosis 1, F1, F2, F3, dan F4. Hati-hati, begitu mengalami F3 atau F4, maka itu fungsi hatinya sudah jauh berkurang meskipun orangnya biasa-biasa saja. Bagaimana cara mengukurnya? Ada beberapa cara. Cara yang sederhana adalah dengan menggunakan bukan sekedar USG untuk menilai adanya fatty liver atau katakanlah mestinya kita bisa ngelihat struktur dari hati itu, pembuluh darah hatinya kelihatan. Ini pembuluh darah hatinya berkelok-kelok, jadi kita nggak bisa menilai lagi vena hepatikanya. Kemudian permukaan hati yang tadinya rata, sekarang permukaannya berbenjol-benjol lagi. Yang tadinya hatinya besar, sekarang hatinya kecil. Itu bisa dinilai dengan USG. Tetapi penilaian F1, F2, F3, dan F4 kita standarnya menggunakan elastografi atau biasa dikenal sebagai fibroscan. Setelah kita menggunakan fibroscan, kalau misalnya di suatu kota yang nggak punya fibroscan gimana? Cara lain untuk menilai dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium, namanya M2-BPGI, MAC2 Binding Protein Gastrointestinal. Jadi suatu upaya untuk mengenal seberapa banyak sih sel-sel yang membentuk jaringan ikat itu tadi, dan kondisi itu bisa dikoneksikan dengan F1, F2, F3, F4 dengan menggunakan fibroscan itu tadi. Di rumah sakit besar di Indonesia juga sudah disebarkan oleh pemerintah fibroscan itu tadi untuk menilai kerusakan dari hati kita.
Demikian, Mbak. Jadi memang tidak mudah untuk melihat kerusakan pada hati kita, tidak seperti ginjal yang bisa langsung dites gitu ya bagaimana fungsinya bekerja. Betul. Jadi memang harus dengan pemeriksaan yang seksama. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Bagi Anda yang punya pertanyaan sekalian bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi dengan topik kita, gagal hati bersama Dr. Dodi. Dok, kalau kita bicara tentang gagal hati, lantas apa dong yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang deh kalau misalkan memang tidak bisa kembali seperti semula? Apakah transplantasi menjadi satu-satunya cara untuk bisa memperbaiki kondisi ini? Ya, itu memang sulit jawabannya ya, karena terus terang memang transplantasi ini menjadi hal yang penting. Di Amerika sendiri ada sekitar 7.000 orang yang mengalami transplantasi hati per tahunnya. Dan transplantasi hati ini juga dianggap sebagai suatu hal yang lumayan mahal ya, lumayan mewah gitu. Karena cost-nya bisa miliaran angkanya. Sehingga saya lebih menganjurkan untuk menjaga daripada terlanjur mengalami kerusakan. Betul. Anak-anak misalnya itu ya, kita juga harus mengenal, jangan sampai ada anak kecil tidak divaksin misalnya, atau anak-anak kuning dibiarin aja, jangan lama-lama. Secepatnya kita cari tahu penyebabnya itu apa. Demikian pula dengan kondisi orang dewasa. Begitu ketahuan dia ada gangguan, terus ya anggap aja kita langsung berpikir, oke, bagaimana cara saya menjadi lebih baik lagi dengan cara mengatur makan, mengatur istirahat, atau mengatur pola kerja kita. Nah, proses perubahan itu tadi yang berlangsung dengan bertahap dan pelan-pelan akan membuat hati kita jadi jauh lebih sehat. Dulu kita akan menganggap bahwa oh kalau udah rusak hatinya udah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi seiring dengan pengetahuan bahwa kita memiliki kemampuan regenerasi sel yang luar biasa, kita jadi berbesar hati. Kita mendorong banyak pasien kita untuk bisa kembali menjadi sehat, fungsi hatinya dengan cara yang baik. Dan asal tahu aja, di negara India itu proses cangkok hati banyak banget. Sekali. Okay. Tapi ternyata pada saat ada orang yang mau jadi donor untuk mencangkokkan hati pada keluarganya, itu 50% tidak menjadi memenuhi syarat. Okay. Kenapa? Karena fatty liver. Jadi fatty liver menghalangi orang untuk menjadi donor dari transplantasi hati. Dan jumlahnya cukup banyak, 50% lebih itu. Sampai mereka pun juga terkaget-kaget, loh kok demikian banyak ya kerusakan hatinya tuh. Jadi justru orang-orang yang mau jadi donor hati itu berisiko untuk mendapatkan donor hati di kemudian hari, di kemudian tahun. Karena tadinya mungkin dia nggak tahu kondisi hatinya jangan seperti sampai apa gitu ya Dok ya. Akibat kita berpikir itu nggak terjadi di saya, itu orang lain yang kena bukan saya gitu ya. Ternyata justru kita sendiri yang mengalami kerusakan hati itu sendiri. Baik, jadi memang daripada akhirnya harus keluar miliaran rupiah, harus cari, karena ini untuk cari donor hati nggak semudah itu gitu ya, menggantikan hati yang rusak gitu ya. Nah, jadi memang perlu pencegahan yang tepat. Mungkin Dok bisa singkat apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sederhana sehari-hari untuk mencegah adanya kerusakan hati? Baik, secara umum cuma 3 yang saya minta. Satu, beristirahat secara teratur, karena hati pun bekerja keras setiap hari. Beristirahat dengan teratur akan menyebabkan pemulihan akan terjadi dengan sangat baik. Yang kedua, usahakan konsumsi garam, gula, dan lemak dibatasi. Jangan terlalu banyak konsumsi ini, karena ini merupakan cikal bakal obesitas di kemudian hari. Yang ketiga, yang gak kalah pentingnya adalah perhatikan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan hati, baik hepatitis B, hepatitis C. Kalau Anda melakukan hubungan bersama, mungkin kalau usia dewasa mungkin lumayan aman untuk hepatitis B ya. Jadi kalau misalnya suami istri gitu, seringkali saya ketemu istrinya positif, suaminya masih negatif gitu.
Kenapa? Karena kenanya kan di usia dewasa, ketularannya dewasa, sehingga imunitas kita cukup bagus dengan hepatitis B. Tapi hepatitis C nggak terlalu mandang usia berapapun sama, karena kemampuan tubuh kita untuk melawan virus hepatitis C masih belum sebaik hepatitis B. Sehingga untuk hepatitis C ini harus sangat-sangat berhati-hati sekali, sehingga kita jangan sampai terkena infeksi. 3 hal itu, Mbak. Di samping olahraga juga harus kita jaga agar fungsi tubuh kita menjadi lebih optimal. Ingat bahwa kita harus menyimpan energi di tubuh kita di 2 tempat, di hati dan di otot. Olahraga dan hindari makan makanan yang berlebihan, termasuk obat-obatan yang tidak pada tempatnya. Demikian. Baik, ini 3 hal yang harus dicatat, harus diingat agar kita tidak mengalami gangguan kesehatan pada hati kita, apalagi sampai gagal hati. Oke, Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, Dok. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa di rumah, semoga apa informasi yang kita berikan tentang kesehatan hati hari ini bisa membantu Anda untuk menjaga kualitas hidup Anda. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan saya tidak bosan ya untuk mengingatkan untuk mendapatkan layanan dan juga tampilan yang lebih jernih dari televisi Anda. Yuk kita beralih pada saluran TV digital. Bisa langsung membeli set-top box-nya dan ini bisa mendapatkan siaran yang lebih berkualitas. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi live hanya di DAI TV. Sampai jumpa.